Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi sebuah tema menarik yang sering terlupakan dalam lembaran sejarah Indonesia, 5 peristiwa penting yang terjadi di bulan September. Bulan September bukan hanya menjadi saksi bagi kebangkitan dan perubahan, tetapi juga bagi tragedi dan momen-momen bersejarah yang telah membentuk perjalanan bangsa kita. Dari perjuangan politik hingga peristiwa sosial yang mengguncang, mari kita menyelami fakta-fakta unik yang akan membuka wawasan kita tentang sejarah Indonesia yang kaya dan beragam. Bulan September menjadi saksi sejumlah peristiwa tragis yang mengguncang bangsa, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Indonesia. Serangkaian peristiwa kelam di bulan ini dikenal dengan istilah September Hitam. Sebelum kita bahas 5 peristiwa kelam di bulan September, silahkan like, komen dan subscribe channel ini, supaya fakta unik sejarah bisa lebih berkembang. Berikut beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi di bulan September setelah Indonesia merdeka. Kita mulai dari peristiwa yang terbaru. 1. Aksi demonstrasi reformasi di korupsi. Pada September 2019, mahasiswa di seluruh Indonesia turun ke jalan dalam aksi reformasi di korupsi. Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat serta korupsi yang merajalela. Demonstrasi ini menjadi momen penting dalam upaya mahasiswa untuk mengawal perubahan politik di Indonesia, meski bentrokan dengan aparat keamanan sempat terjadi. Demonstrasi ini dimulai pada bulan September 2019, ketika mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia turun ke jalan-jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai mengorbankan kepentingan rakyat demi kepentingan politik dan bisnis. Protes ini juga mengutuk praktik korupsi yang merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan. Puncak dari demonstrasi ini terjadi pada 30 September 2019, ketika ribuan mahasiswa berkumpul di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Mereka menuntut perubahan sejumlah undang-undang yang dianggap bermasalah saat itu seperti RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU SDA dan membatalkan UU KPK, reformasi birokrasi, penuntasan pelanggaran HAM dan transparansi dalam pengelolaan negara, serta hentikan perusakan alam Indonesia. Namun, apa yang dimulai sebagai demonstrasi damai, berubah menjadi bentrokan yang melibatkan aparat keamanan. Kekerasan terjadi di beberapa lokasi, dan banyak mahasiswa yang mengalami cedera. Meskipun ada insiden kekerasan, demonstrasi ini adalah pengingat akan pentingnya mahasiswa dalam membawa perubahan positif bagi tatanan negara ini. Peristiwa-peristiwa September Hitam adalah pengingat penting akan tantangan yang pernah dihadapi, dan masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Melalui refleksi atas sejarah ini, kita berharap dapat memahami bagaimana peristiwa masa lalu membentuk Indonesia saat ini dan dapat menjadi pelajaran bahwa peristiwa yang terjadi tidak untuk terulang kembali. 2. Pembunuhan Munir. Pada 7 September 2004, aktivis hak asasi manusia Munir Said Khalid dibunuh dalam penerbangan menuju Amsterdam akibat racun arsenik. Meski pelaku pembunuhan telah dihukum, masih banyak yang percaya bahwa aktor-aktor di balik pembunuhan ini belum sepenuhnya terungkap. Tragedi ini menjadi simbol penting dalam perjuangan perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia. 19 tahun yang lalu, Indonesia kehilangan salah satu aktivis hak asasi manusia terkemuka, Munir Said Khalid. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dia adalah suara yang berani yang membeberkan kejahatan negara dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan. Tragedi terjadi ketika Munir sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda, menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Dia meninggal akibat keracunan arsenik dalam penerbangan tersebut. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa arsenik itu disuntikan ke minumannya di dalam pesawat. Meskipun pelaku pembunuhan ini akhirnya dihukum, tetapi banyak yang meyakini bahwa ada aktor-aktor di balik layar yang terlibat dalam peristiwa ini. Pembunuhan Munir menjadi sorotan dunia dan menunjukkan pentingnya melindungi aktivis hak asasi manusia yang berani berbicara demi keadilan. Hari ini, kita merenungkan kehilangan Munir dan komitmen kita untuk terus memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Peristiwa pembunuhan Munir adalah pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan harus terus berlanjut, dan kebenaran harus selalu diungkapkan, terlepas dari rintangan apapun.
3. Tragedi Semanggi II. Antara 24 hingga 28 September 1999, demonstrasi damai di sekitar Jembatan Semanggi, Jakarta, yang dipimpin oleh mahasiswa dan aktivis berubah menjadi kekerasan. Aksi ini berawal dari tuntutan terhadap perubahan politik dan pemerintahan, namun berakhir dengan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Tragedi Semanggi II menjadi simbol penting dalam perjuangan reformasi Indonesia. Tragedi ini menjadi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan Indonesia menuju reformasi politik dan sosial. Pada tanggal 24 hingga 28 September 1999, ribuan orang berkumpul di sekitar Jembatan Semanggi, Jakarta, dalam demonstrasi damai yang berubah menjadi tragedi yang tak terlupakan. Awalnya, demonstrasi ini dimulai sebagai protes mahasiswa dan aktivis yang menuntut perubahan politik yang lebih besar dan perbaikan dalam pemerintahan. Mereka mengecam korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindakan sewenang-wenang aparat keamanan. Namun, ketegangan meningkat ketika pasukan keamanan merasa terancam dan berusaha membubarkan demonstrasi tersebut. Pertempuran sengit antara demonstran dan aparat keamanan meletus di sekitar Jembatan Semanggi. Ini mengakibatkan sejumlah kematian dan cedera serius di antara para peserta demonstrasi. Tragedi ini adalah pengingat yang menyakitkan akan risiko yang dihadapi oleh mereka yang berjuang untuk perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan yang ada saat itu. Meskipun ada tanda-tanda perbaikan dalam pemerintahan dan perubahan sosial sejak itu, tragedi Semanggi II tetap menjadi pengingat akan pentingnya dialog dan negosiasi dalam menanggapi aspirasi rakyat. Hari ini, kita merenungkan peristiwa ini sebagai bagian dari sejarah Indonesia yang melahirkan semangat untuk melanjutkan perjuangan untuk perubahan yang lebih baik dan mendorong pemerintahan yang transparan, adil, dan berkeadilan. Tragedi Semanggi II menunjukkan kepada kita bahwa perubahan yang damai adalah hal yang dihargai dan perlu dikejar, dan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar tuntutan rakyat didengar dan dihormati. Semangat reformasi terus membara, mendorong kita untuk mencapai masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia. 4. Peristiwa Tanjung Priok. Pada 13 September 1984, insiden kekerasan terjadi saat aparat keamanan membubarkan pertemuan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang berujung pada korban jiwa dan luka-luka. Tragedi ini menjadi sorotan nasional dan internasional, menyoroti pentingnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Meski telah berlalu puluhan tahun, peristiwa ini tetap menjadi pengingat penting tentang pentingnya keadilan dan hak asasi manusia. Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada 13 September 1984, ketika pasukan keamanan membubarkan pertemuan yang dihadiri oleh kelompok Muslim yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Insiden ini berujung pada kerusuhan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Banyak saksi mata yang menggambarkan saat-saat ketegangan dan teror yang terjadi, dengan beberapa laporan mengindikasikan adanya tindakan eksekusi dan penangkapan secara sewenang-wenang. Peristiwa ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan cedera di antara para peserta pertemuan. Peristiwa Tanjung Priok menjadi sorotan nasional dan internasional, menciptakan kehebohan besar dan memunculkan pertanyaan tentang kebijakan pemerintah dan tindakan aparat keamanan. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan semacam ini tidak boleh terjadi di negara demokratis seperti Indonesia. Meskipun sudah lebih dari 40 tahun berlalu sejak peristiwa tersebut, kenangan akan tragedi Tanjung Priok tetap membekas dalam ingatan kita. Hari ini, kita merenungkan peristiwa ini sebagai pengingat bahwa upaya untuk memastikan keadilan, hak asasi manusia, dan perdamaian adalah tugas bersama kita. Masa lalu harus menjadi pelajaran berharga untuk masa depan yang lebih baik. 5. Tragedi 65. Tanggal 30 September 1965 menjadi awal dari salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Indonesia, yang dikenal sebagai tragedi 65. Gerakan 30 September, G30S, sekelompok perwira militer yang berusaha menggulingkan Presiden Soekarno, menculik dan membunuh 6 jenderal TNI. Peristiwa ini menciptakan gejolak besar dalam struktur kekuasaan Indonesia, diikuti dengan pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Meski telah berlalu lebih dari setengah abad, peristiwa ini masih menyisakan luka mendalam dan kontroversi. Identitas dan motivasi sebenarnya di balik G30S belum sepenuhnya terungkap, dan banyak yang meyakini ada aktor-aktor luar yang terlibat. Selain itu, dampak politik dan sosial dari peristiwa ini masih terasa hingga saat ini. Mengingat peristiwa pembantaian 1965 adalah sebuah pengingat yang menyakitkan tentang perpecahan dan kekerasan yang pernah melanda Indonesia. Meskipun telah berlalu lebih dari setengah abad, peristiwa ini tetap menjadi salah satu momen tersulit dalam sejarah bangsa ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. 5 peristiwa di bulan September yang kita bahas bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga pelajaran berharga bagi kita semua.
Dengan memahami masa lalu, kita dapat lebih menghargai perjalanan bangsa ini dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar fakta unik sejarah dan budaya Indonesia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.